Ya, selamat pagi. Bapak berharap kalian selalu sehat dan selalu bersemangat ya untuk tetap belajar dan mendalami pengetahuan-pengetahuan melalui perkuliahan online ini. Nah, tentu tidak sempurna sekali, tapi Bapak yakin Anda juga dapat sesuatu dari pelajaran ini. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang tour package form. Ya, kita akan berbicara tentang tour package. Bagaimana travel agent itu bisa merekam informasi-informasi terkait dengan tour group ya yang melakukan pemesanan. Nah, formulir ini terdiri dari tanggal, tentu di sini bulan dan tahun ya. Tanggal ini adalah tanggal berapa mereka merencanakan melakukan perjalanan, bulan berapa dan tahun berapa. Nah, kemudian di sini ada nama paket turnya, misalnya Korea dan Jepang ya. Kemudian kalau misalnya ada orang melakukan perjalanan di Jepang, tinggal conteng Jepang. Nah, kemudian di sini yang dicatat identitasnya adalah grup leadernya. Siapa yang melakukan pemesanan yang berkomunikasi dengan Anda. Jadi yang ditulis di situ adalah nama lengkapnya siapa, jenis kelaminnya laki atau perempuan, dari negara mana, misalnya dari Indonesia, dari Jepang, dari Singapura dan sebagainya. Kemudian dicatat juga informasi mobile phone-nya atau HP-nya ya. Kemudian Anda harus mencatat juga informasi tentang paspornya, tentang nomor paspornya, ID-nya ini. Kemudian alamat email klien Anda. Nah, di bawahnya ini ada partisipan, ada berapa orang yang akan melakukan perjalanan ke Jepang ya. Anda sebutkan di sini misalnya 15 orang, 15 tax, male misalnya 10 person, female misalnya 5 person ya, itu contoh saja. Kemudian paymentnya itu misalnya di sini ada 15 tax kali misalnya per orang 1000 USD, berarti ada 15.000 USD. Nah, di sini ada single supplement. Single supplement ini artinya kalau ada grup tambahan yang mau ikut ya, atau ada pesanan-pesanan khusus di luar daripada paket. Nah, di sini sudah dijelaskan additional charge for single supplement in term of tour ini ya. Misalnya kalau jumlah grupnya itu ganjil, berarti akan ada satu kamar akan dihuni sendiri. Itu tentu dikenai biaya. Atau memang anggota grup itu mau misalnya memesan kamar terpisah, itu juga akan ditangani secara tersendiri. Baik, kemudian di bawah ini ada term and condition. Payment transfer ke nama siapa, bank BCA, banknya ini bisa diubah ya. Kemudian account number-nya juga bisa dihilangkan. Bapak hilangkan saja ini misalnya ya. Kemudian branch-nya BCA ini banknya apa, di mana alamatnya dan sebagainya, ini Bapak hilangkan saja, nanti Anda isi sendiri ya. Jadi Anda bisa isi. Kemudian send your order form and payment receipt ke email Anda, ke email perusahaan Anda. Kemudian kapan tanggal terakhir reservasi bisa dilakukan untuk paket ini ya. Misalnya by 15 September 2020 misalnya. Ya, jadi itu yang harus dilakukan. Kemudian di sini Anda membubuhkan tanda tangan Anda yang mengambil atau yang mencatat informasi. Nah, kemudian kita lihat sekarang formulir yang kedua. Kita lihat formulir yang kedua. Yang ini. Nah, yang ini adalah formulir detail tentang kegiatan ketika sudah ada di destinasi, misalnya di Jepang. Masih tetap informasi yang diisi pertama ini adalah informasi tentang tour leadernya, bukan tour leadernya, grup leadernya, namanya siapa, last name-nya siapa dan sebagainya. Jadi grup leadernya yang melakukan reservasi ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa informasi produk atau kegiatan yang ada di destinasi, misalnya sudah ada di Jepang. Misalnya anggaplah Bapak membuat di sini kode J
01, misalnya Kyoto Deer Temple gitu ya, Kyoto Deer Temple. Harganya berapa, tanggalnya dan waktunya kapan, kemudian berapa orang. Nanti kalau yang harga yang dimasukkan di sini harga per pax. Kalau di sini misalnya di 10, berarti 10 kali harga individunya dan seterusnya ya. Nah, kemudian di sini ada kondisi-kondisinya, yang di sini ada cancellation condition yang Anda harus perhatikan. Nah, kemudian di bawah ini untuk secure reservasi itu biasanya kita minta data credit card-nya. Misalnya card type-nya apa? Apakah Visa, apakah Master ya. Kemudian nomor kartunya berapa, kapan tanggal berakhirnya. Kemudian jangan sampai menerima kartu yang sudah kedaluarsa atau expiry date-nya sudah lewat ya. Kemudian card holder namanya siapa, kemudian card holder signature-nya ada di sini. Ya, jadi yang mengisi ini nanti adalah group leader-nya tadi. Nah, kemudian please complete the form, lengkapi formulir ini dan kirim ke email perusahaan Anda. Kemudian atensinya misalnya Miss Aniyu, teleponnya berapa, fax-nya dan emailnya lengkap ya. Baik, nah itu yang perlu Anda simak pada hari ini. Kemudian ada satu formulir lagi. Nah ini, yang ini adalah formulir tentang vacation budget worksheet-nya. Ya. Kemudian destination-nya apa? Tadi sudah ingat misalnya destination-nya Jepang. Travel date-nya kapan nih perjalanannya? Ya mungkin tanggal 25 Desember gitu ya. Jadi bisa travel date-nya dibuat. Nah, di sini ada rincian dari transportation-nya. Di situ dirinci. Ada airfare, ada airport parking dan sebagainya. Kemudian estimated biayanya nanti aktualnya berapa. Ini Anda menghitung nanti. Kemudian subtotal di transportasi itu berapa. Kemudian di lodging. Di lodging itu ada hotel, ada taxes, ya ada parking, dan sebagainya. Ini miscellaneous itu artinya tambahan, nanti masuk di situ. Ada komponen. Jadi ada 4 komponen. Ada food and drink, kemudian ada entertainment. Lalu di sini Anda akan menemukan subtotalnya berapa. Ya, Anda akan menemukan berapa subtotalnya. Nah, ketiga formulir ini penting. Jadi formulir pertama, Anda akan merecord calon klien Anda untuk mengisi informasi yang Anda butuhkan nanti untuk mengeksekusi sebuah paket tour. Kemudian yang kedua, formulir yang kedua, bagaimana Anda bisa merinci kegiatan-kegiatan atau paket-paket yang Anda lakukan nanti di daerah tujuan. Nah, ini penting sekali klien Anda mengetahui apa yang akan saya lakukan. Berapa sih harga dari komponen-komponen itu. Jadi dia perlu mengetahui ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah itu semuanya tercatat, maka Anda melakukan rekapitulasi. Nah, vacation budget worksheet ini merekapitulasi destinasinya kemana, travel date-nya kapan, lalu berapa pembiayaan ke 4 komponen itu. Jadi ada komponen transportasi, ada komponen lodging ya, berarti hotel, kemudian ada makan dan minum, kemudian ada entertainment-nya, kemudian berapa ini totalnya. Jadi Anda akan bisa menemukan harganya. Nah, tentu harga yang Anda masukkan di sini harga yang sifatnya sudah publish, artinya Anda sudah mendapat margin atau profit dari sana. Nah, itulah yang Bapak jelaskan pada saat ini. Nah, tugas Anda adalah Anda akan mendapat order dari seseorang. Seorang itu akan melakukan reservasi di dalam perusahaan Anda, di travel agent Anda. Kemudian Anda akan memberikan informasi-informasi terkait dan meminta mereka untuk mengisi formulir-formulir ini. Nah, ini yang Anda harus lengkapi dan Anda harus data dan harus pikirkan sehingga pada saatnya nanti ketika
tur ini dieksekusi, Anda bisa mendapat keuntungan dan tamunya puas. Baik, itu yang Bapak dapat jelaskan pada hari ini. Once again, thank you very much. I hope everybody is happy and work hard. Dan saya berharap kalian pada saatnya nanti kita bisa kembali bersama-sama ke kampus, kita bisa lebih bersemangat, lebih bekerja keras, sehingga apa yang kita pelajari online ini dapat diterapkan dengan baik. Okay, so that's all for today. Thank you very much and good luck. Goodbye. Goodbye.